Hei, kamu bukan mana sekarang? Bukan sekarang, kamu nggak ini. Berhenti, aku kamu nggak bisa. Do it now! I'm not doing Stop, you're gonna get anything! Kamu nggak boleh mabuk, kencing di ember es, teriak ke satpam. Berkelahi. Aku malah bakal lebih senang di penjara. Kalian semua bikin aku sengsara. Ini tanggal 1 April 2025 saat para deputi mencoba menghentikan Matthew Richardson yang berusia 33 tahun, tapi dia menolak untuk menepi. Video dashcam menunjukkan Richardson melaju kencang melewati tempat parkir dan jalan-jalan kecil, membuat pihak berwenang harus mengejarnya hingga ke kabupaten lain. Pengejaran ini melibatkan beberapa unit patroli dan beberapa manuver penghentian paksa saat para deputi berusaha keras menghentikan Richardson. Setelah beberapa kali percobaan, para deputi akhirnya berhasil menjebak kendaraannya dan menangkapnya. Richardson didakwa atas aksi kabur dari kejaran polisi secara berbahaya, melawan penangkapan, dan mengemudi secara sembrono. Pada tanggal 27 Januari 2025, patroli Jalan Raya Florida mencoba menghentikan seorang pengemudi yang bertindak secara tidak menentu, berhenti, melaju kencang, dan menurunkan seorang penumpang dalam perjalanannya. Oke, aku sudah keluar. Oke, sebelum kamu pergi, kamu ada di sana. Kalau kamu pergi, itu terlihat seperti pemilik properti. Pengemudi itu kemudian diidentifikasi sebagai Keith Devereaux yang berusia 36 tahun dan dia mengenakan onesie Dalmatian. Cepat, lalu kita akan membawanya ke rumah sakit di mana semua orang akan ada di sana. Aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Aku tidak berpikir dia sudah mati. Tunggu, lihat ke bawah sana. Ayo. Ayo, kita tembak saja. Siap. Tembak itu. Ya.
Mereka kena taser. Di mana? Kami memastikan mereka. Apakah kamu kenal ini sesuatu yang bukan dinilai? Ya Tuhan, tidak ada. Oke, waktu selesai. Kita punya sedikit. Kamu mau bawa kami ke sana, ya? Aku akan bawa kita ke sana. Aku nggak dengar kamu, men. Aku cuma coba lihat kakiku. Dan aku bahkan nggak bisa melakukannya. Aku nggak tahu. Aku sayang kamu, bro. Aku pergi. Aku nggak tahu kemana aku pergi. Kita punya banyak alat. Ya, jadi dia juga punya anjing, tapi dia harus dijahit. Jadi dia kena gigitan anjing. Hei, santai saja. Dan kita akan melawan mereka semua. Iya. Itu saja. Itu tindakan pengamanan besar. Maaf. Hei bos, apa Anda tahu apakah mereka sudah menemukan ponsel saya tadi malam? Sejauh yang saya tahu, belum. Oke. Satu-satunya hal, kamu bicara tentang sesuatu dari trukmu. Ya, ponselku entah ada di trukku atau di suatu tempat di jalan menuju ke sini. Iya, tidak. Setauku tidak ada. Satu-satunya hal yang aku tahu diambil dari bagasimu adalah perlengkapan narkoba dan barang-barang yang sekarang ada di belakang mobil. Oke. Wakil Sheriff ingin mengambilkan kursi untukmu, tapi sementara itu, kamu bisa keluarkan kakimu dulu. Terima kasih banyak. Ada apa dengan pergelangan kakimu? Ya, Pergelangan kakiku parah. aku lihat itu, tapi maksudku, Pergelangan kakimu ada luka terbuka. itu bukan dari hari ini, itu luka lama kan? Ya, sebagian besar begitu. Oke, benar. Kamu bisa bangun sendiri atau butuh bantuan? Petugas mengatakan Devro menolak untuk mematuhi dan melarikan diri dari pemeriksaan lalu lintas sebelum akhirnya ditangkap. Dia ditangkap dan didakwa dengan tuduhan melarikan diri dan menghindari penegak hukum, mengemudi secara ugal-ugalan dan melawan penangkapan. Ini tanggal 1 Mei 2024, tepat sebelum jam 3 pagi. Ketika polisi Belle Isle menemukan seorang pria tertidur di dalam kendaraannya di pinggir jalan. Petugas mencoba meminta identitasnya, tetapi pengemudi yang hanya dikenal sebagai Carlos beberapa kali menolak sebelum akhirnya menurut. Kami hanya memanggilnya. Ya, dia ingin melihat identitas saya. Oke, kamu bawa identitasmu? Jadi kalau kamu nggak butuh, berarti tidak masalah. Iya, kita bisa ambil identitasmu. Nggak apa-apa. Ya, kalau Bapak nggak butuh, tidak masalah, Pak. Maaf, baik. Seperti yang saya bilang, kami akan ambil identitas Anda, oke? Iya. Tidak masalah, Pak. Ada apa? Bilang semuanya beres, Pak. Terima kasih. Iya, tidak. Tapi saya butuh KTP-mu. Kamu memanggil saya ke sini untuk apa? Bukan, saya sedang bicara dengan pria yang lain, Tuan Wilson atau Wilkinson. Petugas Matthews? Saya rasa itu namanya. Ya, jadi saya akan membawakan KTP Anda kepadanya. Biar saya ambil KTP Anda. Kamu baik-baik saja, bro. Lampunya ada di sana. Dan itu seperti... Mata saya sensitif terhadap cahaya. Matamu sangat sensitif, mataku Sangat. sensitif. Oke, terhadap apa? Terhadap cahaya? Iya, oke. Karena cahayanya di sana dan kamu masih seperti ini. Kamu tak ngerti seberapa sensitifnya ini. Mata saya seharusnya di angka 15 atau 20 setiap orang. Mata saya bengkak sampai 89. Dan itu masih di atas normal. Dan jadi cahaya itu mengiritasinya. Jadi, meskipun cahayanya tidak langsung ke matamu, Pak, tolong. Saya sedang bersikap sopan, ya. saya juga. Saya cuma tanya pertanyaan sederhana. Bahkan, jika cahayanya tidak langsung ke matamu, Itu tetap mengganggu. Bahkan jika tidak langsung ke mata, tetap sangat sensitif. Baiklah. jadi cahaya ini, apakah kamu setuju kalau ini seperti lampu depan pada kendaraan lain? Tidak, cahaya itu sedikit lebih terang. Tidak. Ini sama seperti lampu depan pada kendaraan. Saat lampu depan mendekat, saya melihat ke samping. Saya tidak melihat langsung ke lampu depan. Oke. Ya, dan itu Iya. kalau Jika lampu depan mengganggu Anda, saya tidak tahu apakah Anda sebaiknya berada di jalan. saya sedang mengemudi di jalan tol. Saya tidak bermaksud konfrontatif, Pak. Cahaya itu secara tidak langsung mengganggu mata saya. Tidak, tentu saja. Ya, tidak. Ini sama sekali tidak konfrontatif. Ini cuma percakapan sederhana. Saya akan memberitahunya karena kita mungkin harus mendaftarkan Anda untuk saya tidak butuh semua itu. Saya akan baik-baik saja. Ya, kalau Anda tidak bisa melihat lampu depan yang mengarah ke Anda, Pak, maksud saya, itu cukup berbahaya. Jadi saya akan memberitahunya. saya akan memberitahunya duluan, oke? Saya tidak pernah bilang saya tidak bisa melihat lampu depan yang mengarah ke saya. Sekarang malah jadi dibesar-besarkan. Ya, Saya hanya bertanya pada Anda, ini setara dengan lampu depan. Dan Anda bilang ini terlalu terang untuk Anda. dan ini bahkan tidak mengarah ke wajah Anda.
Jadi kalau ada mobil lain datang ke arah Anda, Maksud saya, Anda menjadi bahaya bagi orang lain di jalan. cahaya itu ada di dalam hati saya. Tidak. Cahayanya memang berada persis di tempatnya sekarang. Oke. Baiklah, sini. Tolong pegang ini untuk kami. Ya, kamu benar-benar bisa mencium baunya. Ini juga lampunya lebih mengarah ke dashboardnya daripada ke dirinya. Dia bilang, dan aku bilang, dia bilang dia punya masalah dengan cahaya. Dan aku bilang, meskipun tidak langsung ke wajahmu, dia bilang, ya, matanya sangat sensitif. Jadi aku bilang, kamu tahu, senter ini setara dengan lampu depan kendaraan lain. Aku bilang, kita memang punya opsi sebagai petugas penegak hukum untuk, dan aku bilang ke dia bahwa kita... Aku menunjuk ke dashboard, bukan ke dia. Apa yang kamu bilang ke dia? Bahwa kita punya opsi untuk menyuruhnya menjalani evaluasi ulang kelayakan SIM-nya. Tidak, aku tidak menjelaskan. Ya, aku sudah jelaskan itu ke dia. Jadi aku bilang, karena kalau kamu tidak bisa melihat lampu depan yang datang ke arahmu, dan kamu berada di jalan pada malam seperti ini, mungkin tidak aman bagimu untuk mengemudi jika kamu bilang cahaya sangat mengganggu matamu. Lalu dia bilang, tidak, bukan karena cahaya. Dan dia jadi kesal. Aku bilang, jadi sebenarnya yang mana? Kamu tidak bisa melihat karena cahayanya terlalu terang, dan kamu punya gangguan mata seperti yang kamu bilang itu. Intinya, tidak mungkin dua-duanya. Kalau kamu tidak bisa melihat lampu depan, yang ini setara dengan lampu depan, maka kita perlu memeriksakanmu lagi. Baiklah. Dia juga sangat bersikeras untuk tidak memberikannya kepadaku. Iya, aku sudah memintanya 4 kali, jadi iya. Dia tidak mau, katanya itu ada di suatu tempat di mobilnya. Dan apakah kamu berhasil menemukannya? Iya. Apakah dia keluar rumah bersamamu? Wanita itu bertingkah seolah ada sesuatu yang tidak beres, jadi... Setelah petugas mencium bau ganja yang terbakar, mereka meminta Carlos keluar dari kendaraan. Dia menolak, memaksa petugas untuk menariknya keluar. Baiklah Carlos, baiklah bos. Jadi yang akan saya minta kamu lakukan, oke, saya minta kamu keluar bersama saya ya. Ya, saya tidak sedang meminta. Bodycam menunjukkan Carlos melawan polisi dan mencoba melarikan diri sebelum akhirnya dijatuhkan dan ditahan. Berhenti meraih. Saya tidak ada yang meraih apa-apa, Pak. Oke, saya bilang sama Anda. Bisakah Anda memanggil atasan? Tolong, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Carlos, ini ilegal. Pak, saya mohon, Pak, ini ilegal. Apa yang Anda lakukan kepada saya itu ilegal, Pak. Apa yang Anda lakukan kepada saya itu ilegal. Jangan meraih. Jangan meraih. Jangan meraih. Saya, jangan meraih. Berhenti. Menculurkan tangan keluar. Kenapa? Tolong. Ingat. Aku hanya, tolong. Aku hanya. Sekarang giliranmu. Kamu berhenti. Sekarang giliranmu. Berhenti. Keluar dari mobil. Ayo pergi. Keluar dari mobil. Ayo pergi. Aku tidak. Berhenti. Mobil. Keluar dari mobil. Tolong. Aku tidak mencoba melarikan diri. Aku tidak mencoba untuk keluar dari mobil. Berhenti. Aku set. Aku di sini. Keluar dari mobil. Berhenti. Tolong, Pak. Ada sesuatu di mulut Anda? Ada kondisi medis? Ini semua gara-gara Anda. Anjing. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Keluar dari... Berhenti! Bos saya! Pegang lengannya. Ya. Bisa bangun. Ya. Pegang lengannya. Matthew, aku tidak senang. Tidak. Aku tidak berada di atas mobil. Aku tidak melakukan itu. Dia menarikku keluar dari mobil. Pak, pergelangan tanganku.
Aku tidak bergerak. Berhenti melawan. Aku tidak melawan. Lihat apa yang kau lakukan pada lenganku. Aku sudah bilang, aku tepat waktu. Aku cuma akan bilang ini sekali ya. Pak, saya cuma bercanda. Saya akan lakukan apapun yang Anda minta. Baiklah, aku akan meluruskan posisimu dan jangan lakukan hal bodoh apapun. Oke? Baiklah. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. saya di pihak Anda, Pak. Pak, tunggu. Tolong, saya kena kopi di... Ada apa? Di pergelangan tangan saya. Bahu saya. Tolong, Pak. Ayo, Pak. Tolong. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Beri saya sebentar. Ayo. Ayo, pergelangan tangan saya. Bagus. Mobil siapa ini? Punyamu? Iya. Punyamu di mana? Ayo, mulai jalan. Di sini. Benggung. Aku bilang, bagaimana aku bisa melakukannya? Tetap di situ. Aku sudah bilang, kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Tolong. Aku sudah bilang, aku tidak bisa melakukannya. Ya, aku tidak bisa. Ini ujung kakiku, Bu. Tolong, pergelangan tanganku. Aku tidak bisa. Ini bukan kakiku. Ini memang tidak dibuat agar nyaman. Pak, Anda pegang kaki saya. Saya sedang mencoba, saya tidak. Saya tidak akan melakukan itu. Jadi, berdirilah. Tolong gerakkan kakimu. Oke, terima kasih. Rentangkan kakimu ke depan. Begitu ya. Coba rentangkan kakimu sedikit lagi. Kamu suka apa? Maju, berdiri di situ saja, oke? Apakah ada sesuatu di sakumu yang bisa membahayakan kami? Tidak mungkin. Ada yang seperti itu? Tidak, oke. Aku tidak suka diriku sendiri. Tolong, Pak. Sayangnya, borgol itu memang tidak dibuat untuk nyaman. Jadi sepertinya memang begitu cara pemasangannya. Borgol itu dipasang seperti itu karena tadi ada petugas yang harus lari ke sini gara-gara Anda menyalakan mobilnya. Tidak, Pak. Saya sudah menenangkan seluruh situasi ini. Saat itu, saya mencoba mengatakan apa saja, oke? Saya sedang mencoba 50 mobil duduk di taman dan orang ini melempar saya ke tanah. Saya sedang menggeledah kantongmu di sini. Kamu menyakitiku, menikamku. Tidak, Pak. Penggeledahan ini tidak sah. Penggeledahan ini tidak sah. Seharusnya kamu membawa atasan ke sini. Kamu tidak melakukannya. Kamu tidak membacakan hak-hak saya. Ini tidak sah. 1, naik ke sana. Tunggu sebentar. Naik, dan. Aku tidak mau menggunakannya. Tolong, keadilan. Dengarkan. Aku tidak bisa karena aku bukan orang yang bertanggung jawab di sini, oke? Hati-hati dengan kakimu. Tuduhannya masih belum diketahui. Pada tanggal 7 Februari 2024, ketika seorang wanita dilaporkan menabrakkan mobilnya melalui gerbang di pangkalan Angkatan Luar Angkasa Patrick. Dua, saya akan menyiapkan penghalang di 85 dan US 1 untuk berjaga-jaga kalau dia berbelok ke barat melewati jembatan. Wanita itu, yang kemudian diidentifikasi sebagai Krishna Janovsky, dituduh melakukan perampasan mobil dengan putranya yang berusia 4 tahun masih di kursi belakang dan melarikan diri melintasi wilayah Brevard dan Indian River. Para deputi memasang paku pengempis ban dan menjepit kendaraan itu, memaksa mobil berhenti dan menangkap Janovsky setelah dia mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki. Biar saya lihat tangannya! Biar saya lihat tangannya! Di tanah! Sekarang di tanah! Sekarang turun ke tanah sekarang! Turun ke tanah! Jatuhkan dia! Jatuhkan dia! Jatuhkan dia! Jatuhkan dia! Turun ke tanah! Turun ke tanah! Putranya berhasil dikeluarkan dengan aman dari kursi belakang. Hai sayang, apa kabar? Kamu kedinginan. Maaf ya sayang. Boleh saya pakaikan ini? Oke, sini, biar mama lepasin ini dulu. Oke, kita cuma mau pastikan dia baik-baik saja ya. Sayang, sini nak, sini. Ambil selimutmu untuk mama. Wah, oke. Itu tidak terlalu buruk. Itu tidak terlalu buruk, oke? Apakah kamu suka permen? Oke. Apakah kamu alergi terhadap sesuatu? Kamu alergi terhadap apa? Kamu tidak tahu. Oke.
Baiklah, ayo saya bantu kamu maju sedikit ke depan kami. Apakah anak saya baik-baik saja? Ya Bu, dia baik-baik saja. Nama saya Deputi Perez. Saya dari kantor Sheriff Kabupaten Indian River ya. Saya perlu membacakan hak-hak Anda. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda berhak untuk berbicara dengan pengacara dan didampingi pengacara saat Anda diinterogasi. Apa yang menyebabkan semua ini? Kenapa ini bisa terjadi? Ini dia. Jadi ternyata adik perempuanku terlibat dengan seseorang yang menjual narkoba atau semacamnya. Aku tidak tahu. Lalu kami sedang melukis karena aku tidak sedang menyusui dan aku melukis bersamanya. Dan seperti pekerjaan melukis, ya. kedua orang tuaku adalah tukang cat. Jadi kami sedang mengecat rumah ini. Pria ini mencoba menjatuhkanku 3 kali. Malam ini tidak. Oke. Ini terjadi sebelum aku pergi. Dan sejak itu terjadi, mereka terus mengejarku kemana-mana. Maksudmu dengan menjatuhkanmu, seperti menahanmu, menyakitimu. Apa maksudnya? Iya, mereka menarikku dari tangga, menjatuhkanku ke tanah 3 atau 4 kali menarikku. Akhirnya aku pergi, dan aku tidak kembali lagi. Tapi setelah aku pergi, aku diancam. Dan di sana ada... Dia bilang, aku biasanya mendapatkan apa yang aku mau dan semacam itu. Lalu mereka mulai mengancam, seperti mengancamku, mengatakan, pergi dari kota ini, pergi dari kota ini. Dan saat aku mencoba pergi dari kota, ada seperti para pengedar narkoba berkendara ke sana kemari. Dan Mike bersama aku. Dia melihat semuanya. Ayahku melihat semuanya. Aku seperti ditemani para veteran yang mengemudi bersamaku sepanjang jalan tol saat perjalanan pulang dari rumah ayahku ke sini. Ayahmu tinggal di mana? Ayahku. Maaf, rambutku sedang diikat. Sini, aku bantu kalau kamu tidak keberatan. Kamu nggak keberatan kalau aku melakukan itu? Iya. Oke. Dari mana asalmu sebenarnya tadi kamu bilang? Aku sebenarnya berasal dari Carolina Selatan. Lalu aku tinggal di New York, tapi kami tinggal di Melbourne. Lalu aku mengetahui ada hal aneh yang terjadi dengan anak laki-lakiku dan pria yang tinggal bersama kami. Jadi kami pergi dari sana. Apa maksudmu dengan itu? Seperti hal-hal aneh yang bersifat seksual. Ada sesuatu yang terjadi pada putramu? Ya, seperti hal-hal aneh yang bersifat seksual. Aku sudah melaporkannya ke sekolah dan semuanya. Dan akhirnya, kamu tahu, mereka mengakhiri masa percobaanku. Jadi sekarang, seharusnya aku sudah bisa pergi. Tapi kemudian aku pergi ke tempat seharusnya aku pergi dan tidak ada siapa-siapa di sana. Maksudmu apa? Kamu pergi ke tempat seharusnya kamu pergi? Aku pergi ke rumah temanku. Teman yang mana? Temanku, Mai. Dia satu-satunya orang yang selalu ada untukku. Dan aku pergi ke rumahnya. Itu satu-satunya tempat kami bisa tinggal. Lalu dia tidak ada di sana dan tidak membukakan pintu. Dia bilang ada kunci di bawah pintu. Dan aku terus menerima pesan-pesan di ponselku. Dan adikku bilang, aku sudah menelponmu dan segala macam, tapi tidak ada yang menjawab telepon. Aku tidak tahu, semuanya terasa aneh sekali. Terjadi. Jadi, apa yang menyebabkan insiden malam ini? Malam ini aku pergi ke sana. Dan kemana itu? Aku pergi ke rumah Mike dan aku bicara dengannya sebelum aku pergi. Aku pergi ke sana dan dia bilang, ya, aku di sini. Aku akan tetap di sini. Atau aku akan datang ke sana, tapi aku sedang bersama anak-anak perempuan. Jadi, aku berniat pergi ke sana. Aku sampai di sana dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu, sejujurnya aku takut pada para pengedar narkoba dan polisi setelah apa yang terjadi terakhir kali aku ditangkap. Oke. Dan pihak sheriff selalu ada buatku sejak kejadian itu, ketika aku pergi dan tinggal di rumah ayahku. Jadi, apa yang kamu lakukan setelah meninggalkan rumah Mike? Jadi aku meninggalkan rumah Mike, lalu aku pergi ke stasiun luar angkasa. Dan apa yang ada di stasiun luar angkasa? Atau tidak, aku meninggalkan hotel tempat aku menginap, yaitu Holiday Inn, yang mana semua veteran berada. Mereka semua ada di sana. Mereka semua sepertinya sedang menungguku. Aku tidak tahu apakah mereka melindungiku atau apa. Jadi aku pergi dan kemudian ada orang-orang yang mengikutiku. Jadi aku tidak tahu. Sejujurnya aku merasa harus keluar dari Palm Bay dan menjauh dari para polisi itu. Apakah kamu membawa ponselmu sepanjang waktu? Tidak, aku menjatuhkan ponselku karena seperti yang sudah aku bilang, aku menjatuhkannya di Malabar. Di antara pom bensin dan jalan masuk ke jalan tol, tepat di median itu. Oke, jadi kamu ketika kamu bilang kamu pergi ke stasiun luar angkasa,
Apa yang ada di stasiun luar angkasa? Atau bukan ke luar angkasa? Ya, aku pergi ke sana karena aku nggak tahu. Aku cuma merasa perlu menjauh dari polisi. Dan lalu, apa yang terjadi setelah kamu berada di stasiun luar angkasa? Saat aku sampai di stasiun luar angkasa, aku mencoba memberikan data pribadiku. Lalu mereka menyuruhku menepi. Tapi, seperti yang sudah aku bilang, orang-orang ini sudah mengemudi di depanku. Seperti para veteran dan semacamnya. Seperti membimbingku. Aku tahu ini terdengar gila. Oke. Jadi kamu sampai di sana, mereka menyuruhmu menepi, lalu apa? Mereka menyuruhku pergi ke sana, dan aku mengikuti veteran itu karena mereka, kamu tahu, mereka memberi isyarat dengan lampu, dan mereka sudah melakukan itu padaku sepanjang perjalanan pulang. Dan ada pengedar narkoba naik sepeda yang memotretku saat kamu berada di stasiun luar angkasa. Apakah kamu melewati pintu, gerbang, atau apapun? Iya, aku melewati gerbangnya. Kamu melewati gerbangnya. Kamu benar-benar masuk. Mereka benar-benar membukakan untukmu, atau kamu benar-benar melewatinya? Oke, jadi mereka sebenarnya tidak membukakan gerbang untukmu. Kamu mengendarai mobil melewati gerbangnya. Aku mengikuti mobil itu. Ya, aku tidak menerobos gerbangnya. Aku mengikuti mobil itu. Dan saat aku sampai di mobil itu, mereka menepi. Lalu, pria itu sedang duduk di dalam mobil itu. Pria yang mana di mobil yang mana? Pria itu ada di mobil yang kukendarai. Dia ada di mobil itu. Benar kan? Lalu aku berhenti di sampingnya saat polisi mengejarku. Aku melompat ke dalam mobil dan menaruh anakku di kursi belakang. Dan aku berjongkok di kursi depan karena aku merasa akan ditembak. Jadi, mobil siapa ini sebenarnya? Siapa? Mobil yang kamu kendarai, itu milik siapa? Mobil itu? Iya, itu mobilnya. Itu benar-benar baru saja ada di stasiun luar angkasa. Jadi, ada orang lain yang mengendarainya sebelum kamu mengambilnya? Iya. Oke. Lalu polisi menangkapnya dan membiarkan aku membawanya. Jadi, siapa itu, pria itu? Aku tidak tahu. Oke, jadi kamu yang mengambil mobilnya? Iya. Oke. Apa pria itu memberimu izin? Dia membiarkan aku mengambilnya. Iya. Siapa namanya? Aku tidak tahu. Oke, aku bersumpah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Dan kamu bilang kamu baru saja mendekatinya. Iya, aku mendekat. Jadi, apa kamu pernah melihat pria ini sebelumnya? Tidak. Jadi pria ini tidak mengenalmu dan dia membiarkanmu membawa mobilnya? Iya. Dan kamu menaruh anakmu di kursi belakang mobil lalu pergi? Iya. Oke. Saat kamu pergi, apa yang terjadi setelah kamu meninggalkan tempat itu? Aku tidak tahu. Aku terus jalan saat lampunya hijau. Lampu hijau itu. Oke. Apa kamu melihat mobil polisi di belakangmu dengan lampu dan sirinenya? Aku takut sama polisi. Aku ingin bersama para sheriff. Jadi kamu paham kan kalau sheriff sebenarnya juga ada di belakangmu di Palm Bay? Tidak, aku tidak tahu itu. Maaf, tapi kamu tidak pernah berhenti untuk benar-benar bicara dengannya. Inilah yang menyebabkan semua ini. Aku mengerti, tapi kami hanya bisa bereaksi terhadap perilakumu. Kamu benar kan? Dan sekarang aku bilang kalau aku butuh bantuan. Aku butuh bantuan untuk aku dan anakku. Kita harus keluar dari Broward County. Ada hal-hal aneh, benar-benar aneh yang terjadi. Berapa nomor teleponmu? Jadi, begitu kamu masuk ke wilayah kami dan melihat 2 deputi tambahan di belakangmu. Oke. Dan kemudian kamu mengalami ban kempes karena aku menepi begitu aku melihat ada sheriff. Sejujurnya, aku tidak melihat para sheriff sebelumnya. Oke, tapi kamu melihat lampu dan sirine bahkan di sisi ini. Begitu kamu melewati jembatan itu, masuk ke wilayah county. Aku tidak mau bicara lebih banyak tanpa pengacara, maaf. Baik, jadi aku ingin kamu mengerti bahwa kamu sedang ditahan karena melarikan diri dan menghindar. Kamu juga sedang ditahan karena kendaraan curian dan membahayakan anak. Tidak, jelas. Aku tidak melakukan ini. Aku tidak bermaksud bersikap normal dengan kasar. Dan aku tidak bermaksud jahat. Tetap di mobil. Aku tidak memintamu untuk pindah saat ini, oke? Kenapa? Yanowski didakwa melarikan diri dan menghindari penegak hukum, pencurian kendaraan bermotor, penelantaran anak, masuk tanpa izin ke instalasi militer, dan merusak properti pemerintah. Ini tanggal 13 Februari 2025 saat polisi Broward County mencoba menghentikan sebuah sepeda motor yang melaju kencang di Griffin Road.
Pengendara tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai Francisco Antonio Liscano mengabaikan perintah untuk menepi dan melarikan diri, menyalip di antara lalu lintas dan masuk ke jalur yang berlawanan arah. Pindah ke pojok kanan. Saya kasih peringatan untuk menepi, lihat. Saya kasih peringatan untuk menepi ya, okey? Serius, baiklah, silakan pergi. Saya menempat dulu. Kami punya kasus besar menuju 1898 keluar dari persimpangan PAN. Kami bergerak ke utara di jalur kami. Jalan. Aku sudah mencoba mengambil gambar, tapi rasanya aku tidak bisa. Ini dua switch. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya yang mengendalikan program pengaturan rute. Ini QA. Apa? Beri nama Saya akan menjemputmu sekitar 1 jam lagi. Menjemputmu sekitar 1 jam lagi. Saya akan menjemputmu sekitar 1 jam lagi. Arah itu 1. Ya, aku tidak sabar sampai kita tahu situasi apa yang kita hadapi di sini. Ini mungkin Blue Hornet, tapi aku rasa ini bukan Blue Hornet. Aku rasa ini Delta Mata 18. Liscano berani median jalan, mengemudi melawan arus lalu lintas, dan akhirnya menabrak mobil patroli sebelum melarikan diri dengan berjalan kaki. Petugas patroli berhasil mengejarnya dan menangkapnya. Dia diduga mengaku melarikan diri karena dia membawa ganja di tasnya, meskipun hanya ditemukan sisa-sisa saja. Saya tidak serius. Saya tidak serius. Ya, kami masih punya 1028 untukmu. Itu yang saya tunjukkan di sebelah kanan saat saya mendapatkannya. Memang begini yang terjadi di negara ini. Catatan menunjukkan bahwa SIM-nya sedang ditangguhkan dan dia tidak memiliki izin mengendarai sepeda motor. Dan motor yang dia kendarai telah dilaporkan dicuri. Pada Februari 2024, para deputi Sheriff Broward merespons sebuah pemandangan yang mengganggu di Bandara Fort Lauderdale. Seorang pria benar-benar telanjang dan tampaknya mabuk berjalan-jalan di terminal. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Martin F. Timoff menolak untuk bekerja sama saat petugas mendekat. Nama saya Matthew. Siapa yang akan naik, dia apa? Mari kita coba. Membawamu keluar. Keluar? Ya, kita harus membawamu keluar. Kamu tidak bisa berdiam di sini. Ayo. Ayo. Kita akan memberimu jaket. Ayo. Lewat sini. Kita akan memberimu jaket. Ya, kom. Cium punya jaket. Siapa namamu? Di mana mobil ini? Seluruh mobil ada di luar sana. Kamu akan lihat yang satu ini. Di dalam mobil. Ayo. Ayo. Ayo, lewat sini. Angela. Namaku Angela. Ayo, kita pergi. Ya, ayo. Iya. Tolong. Ayo, kita ambil itu. Tekan. Oke. Tunggu sebentar. Ya, nekat saja.
Hei, hubungi saja. Aku. Bagus. Bagus. Mobil pemadam. Kita akan berada di 294. Benar begitu? Kosong. Pergi ke lapangan. Kamu mau membalikkan dia? Ya, kita harus mencoba melakukannya. Ya. Lihat apakah dia bisa. Lihat apakah dia bisa mengeluarkan lengannya. Oke. Kamu sudah pegang dia tidak akan kemana-mana. Percayalah padaku. Pegang dia, lakukan dengan tenang. Hampir. Semuanya baik-baik saja. Aku bisa melihat ini selamanya. Tidak akan kemana-mana. Vicky, kamu tidak akan kemana-mana. Jadi jangan khawatir. Bawa dia ke arah. Maksudku, kalau kamu mau dia lebih rileks. Vic, tolong aku. Kamu nggak perlu melawan kami. Ayo. Ayo, ambil. Terima kasih teman-teman. Aku nggak bisa. Nggak. Astaga. Thank you guys. I can do it. Mereka menyakitiku. Borgolnya. Bisa. Kamu Longgarkan. Sedikit. Paskan borgolnya ya. Aku rasa seprimu akan jatuh. Ya? Baiklah. Akan ku pegang dari sini. biar kulihat dari sisi ini. Aduh. Kaki. Kalau kamu tidak mendorongnya ke atas, itu tidak akan berhasil. Itu akan jauh lebih enak sekarang. Bisakah kamu setidaknya yang kanan tolong? Aku tidak bisa menggerakkannya. Kamu harus berdiri. Ya. Kamu harus berdiri untuk melakukannya. Kamu harus berdiri. Boleh aku berdiri? Ya. Kamu bisa berdiri? Ya. Ya, kamu bisa berdiri. Ayunkan ke arah sana. Benar. Begitu. Ya, lihat. Kamu sudah bisa kan? Kurasa begitu. Aku peduli kalau kamu tidak punya itu. F.F. Timov ditangkap setelah melawan penegak hukum. Sekarang dia menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk penyerangan terhadap petugas penegak hukum, melawan dengan kekerasan, dan gangguan ketertiban umum. Ini tanggal 11 Mei 2022, baru lewat jam 11 malam. Ketika Deputi Sheriff Broward memberhentikan sebuah Ford Focus di Tamarack karena perilaku mencurigakan. Pengemudi, yang kemudian diidentifikasi sebagai Tukori Wilton Chichester, berusia 38 tahun, mengaku sebagai seorang sovereign American national dan menolak untuk menurunkan jendelanya atau keluar dari kendaraan. Tolong berikan SIM dan STNK Anda. Saya tidak punya SIM, saya tidak punya STNK. Saya tidak punya SIM, saya tidak punya STNK. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak punya SIM, kamu tidak punya STNK. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya tidak punya yurisdiksi, saya tidak mengemudi. Saya bepergian. Yurisdiksi Dewan. Oke, bantu saya. Keluar dari kendaraan. Matikan mobilnya dan keluar dari kendaraan. Matikan mobilnya dan keluar dari kendaraan. Kamu benar-benar akan melanggar hak saya di sini. Ya. Matikan mobilnya dan keluar dari kendaraan, Pak. Ini terakhir kalinya saya meminta Anda untuk melakukannya. Saya sudah kasih kartu identitas nasional saya, Pak. Keluar dari kendaraan, Pak. Anda benar-benar melanggar hak seorang warga negara. Anda butuh SIM Florida, bukan ini. Saya tidak mengemudi. Pak, baik. Saya tidak berada di yurisdiksi Anda. Keluar dari kendaraan. Bisakah Anda memanggil atasan Anda? Wilayah hukum saya adalah Broward County. Bisakah Anda memanggil atasan Anda? Keluar dari kendaraan. Bisakah Anda memanggil atasan Anda? Jadi, akan jauh lebih mudah buat Anda kalau Anda keluar saja dari kendaraan. Benar kan? Bisakah Anda memanggil atasan Anda? Keluar saja dari kendaraan. Kami sudah meminta Anda lebih dari sekali. Kami sudah meminta Anda beberapa kali. Bisakah Anda memanggil atasan Anda? Silakan keluar dari kendaraan, Pak. Saya tidak akan keluar dari kendaraan. Anda membutuhkan SIM untuk mengemudi di negara bagian Florida. Saya punya SIM, saya tidak butuh STNK, saya tidak butuh itu semua. Pak, silakan keluar dari kendaraan. Yurisdiksi penasihat. Itu hukumnya. Itu ada di jendela saya. Ambil ponsel saya, keluar dari kendaraan. Keluar dari kendaraan, keluar dari kendaraan, Pak.
Telepon atasan Anda. Oke, ini peringatan terakhir untuk Anda keluar dari kendaraan, oke? Bisakah Anda menelpon atasan Anda untuk saya? Pak, jika Anda tidak keluar dari mobil, kami akan mengeluarkan Anda dari mobil. Harap mengerti itu. Kami meminta Anda untuk langsung saja melangkah ke belakang. Kita bisa lakukan ini dengan cara mudah atau cara sulit. Anda yang memilih. Jadi Anda akan melanggar? Tidak ada yang melanggar hak Anda. Anda melanggar hak saya dengan menyuruh saya keluar dari kendaraan saya, oke? Jadi saya melanggar hak Anda. Keluar dari kendaraan. Anda tidak bisa melanggar hukum. Bro, keluar dari kendaraan, Pak. Panggil atasan Anda. Saya tidak akan memanggil atasan saya. Keluar dari kendaraan. Panggil atasanmu. Ketika kamu keluar dari mobil dan mundur ke sini, kami akan memanggil atasan kami. Kami ingin bicara dengan mobil. Saya butuh atasan. Di sini, sekarang. Saya butuh atasan di sini sekarang. Sekarang juga. Saya tidak akan keluar dari kendaraan saya. Ya, Anda keluar dari kendaraan Anda. Tidak, saya tidak. Tolong panggilkan atasan Anda untuk saya. Pak, ini adalah terakhir kalinya saya akan meminta Anda. Panggil atasan Anda. 4 dari 7. 4 dari 7. Hubungi atasanmu. Karena kamu melanggar aturan nasional. Ya, tidak ada alasan sama sekali untuk memberhentikan saya. 94, sedangkan saya 120. Apa dasar hukum Anda untuk memberhentikan saya? Ya. Tidak ada alasan. Terlihat jelas jaraknya 2.400 jam. Kamu tidak punya SIM. Benar, kamu tidak punya alasan untuk memberhentikan saya. Ini karena laporan yang saya buat sebelumnya hari ini tentang kecelakaan saya. Itu tidak ada masalah. Kamu tidak punya dasar hukum. Oke, saya akan menelpon atasan saya ketika kamu keluar dari kendaraan. Saya bukan fiksi. Para deputi membuka pintu dan menarik Chichester keluar dari kendaraan. Saya tidak tunduk pada color of law. Saya warga negara. Ayo teman-teman, jangan bergerak. 4 ST. Akan ada satu lagi. Nomor 1, ada seorang wanita di area ini. Dia membawa seekor anjing. Tingginya sekitar 155 sampai 160 cm. Tangkap dia. Saya sudah melihat nomor 22 itu saja. Saya akan ke 56 mil membayar mobil ini dan butuh 20 menit untuk datang. Ada orang lain di dalam mobil? Tidak. Apakah kamu mau ambil dashboard 7/11? Aku rasa tidak. Apakah kamu mau ambil dashboard 7? Catatan menunjukkan dia memiliki surat perintah penangkapan yang masih berlaku dan SIM yang ditangguhkan. Setelah ditahan, dia mengancam akan membebani properti wakil syarif itu dengan hak tanggungan. Sekarang dia menghadapi 10 dakwaan, termasuk beberapa tuduhan mengancam seorang pegawai negeri. Tanggal 22 Juni 2023 di Port Charlotte, Florida, ketika para deputi syarif merespons laporan pengemudi mabuk di dekat pub Charlie di North Tamiami Trail. Pengemudi yang kemudian diidentifikasi sebagai Kelsey Lyon berusia 37 tahun ditemukan di dalam kendaraannya dengan kaki di pedal rem dan tampak tidak stabil saat ia keluar. Halo Bu, silakan matikan mesinnya untuk saya. Silakan matikan mobilnya untuk saya. Hentikan itu. Iya. Kenapa kamu menyetir kalau kamu sudah minum? Aku mau pulang sekarang. Oke, aku bisa lihat kamu benar-benar mabuk sekarang. Bisa ya? Kamu bicara pelo, kamu di sini di bar. Mereka bilang ke aku kalau kamu keluar dari sini sempoyongan. Kamu hampir nggak bisa parkir mobilmu. Mereka bilang begitu padamu. Sebenarnya Bicara dengan mereka. mereka yang menelponku. Kamu bahkan hampir tidak bisa berdiri sekarang. Kamu yakin? Ya, aku yakin. Aku yakin. Aku yakin. Aku yakin. Ayo kita bicara dengan mereka. Kita Kita tidak akan bicara dengan mereka. Kita tidak akan melakukan itu. Baiklah, aku yang akan ke sana. Kelsey diduga berjalan menjauh dari para deputi, menolak perintah untuk berhenti, dan akhirnya ditahan di tanah setelah melawan dan menendang para petugas. Jangan, hei. Jangan saya. Jangan. Aku tidak melakukan apa-apa. Berhenti atau kamu.
Aku akan hentikan ini. 334, siapapun yang sedang dalam perjalanan. Kami akan melakukan penghentian. Enggak, berhenti. Aku akan berhenti sendiri. Aku akan berhenti. 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 Kenapa kamu melakukan ini? Turun ke tanah. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Balik badan. Balik badan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Dia juga mengancam para deputi sambil berteriak, dia akan membunuh kalian semua. Kenapa kamu melakukan ini? Saya seorang ibu. Kenapa kamu melakukan ini? Tolong aku. Tolong. Saya di 20305 Tamiami Trail, saya sudah menahannya di tanah. Tolong. Tolong. Aku mencintai keluarga Tamimiku. Dan aku melakukan semua yang aku bisa untuk mereka. Aku sedang melihatmu. Gak ngapa-ngapain tanpa alasan. Tolong. Tolong aku. Pergi ke roller. Tolong aku. Kamu. 334 pusat. Saya dapat 1 di San Diego, kanal radio kosong, respon lambat. Tolong saya. 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 Bisakah kamu membantu saya? Ada apa ini? Tolong saya! Tolong saya! Tolong saya. Tolong saya! Apa yang kamu butuhkan? Sebentar, kamu duluan. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Help me. Dia bukannya mengemudi. Tidak. Untuk ibuku. Dan kamu ingin menandai aku. Tidak. Apa? Dia yang punya... Dia menyalakan mobil saat aku mendekat. Memintanya mematikan mobil, memintanya keluar. Splurge, bisakah kamu coba jelaskan kenapa aku di sini? Iya. Dia mulai lari menjauh dariku. Aku bilang padanya untuk berhenti. Jalan berhenti. Tepat sekali. Pegang erat-erat. Tarik nafas dalam-dalam. Baiklah. Kamu bersandar ke belakang. Kamu bersandar ke belakang. Tolong aku. Apapun yang kalian butuhkan. Jadi dia... Di mana mobilmu? Ya, ambil dulu. Ya, ayo. Di sini. Anda punya sarung tangan, Pak? Saya tidak membawa sarung tangan sekarang. Saya punya di mobil saya. Anda punya beberapa batang di sana. Saya punya apapun yang kalian butuhkan. Ini sih Black Avenger di sini. Apapun yang kalian lakukan. Tepat sekali. Apapun yang kalian lakukan, jangan. Kalian tidak membawanya ke atas. Sebaiknya kamu tinggalkan saja itu.
Aku mengerti. Aku akan menggeledah. Aku mengerti. Ya, tinggalkan barangku. Kita akan duduk di sini saja. Tunggu, apa? Sudah selesai. Oke. Kita sudah selesai. Tidak, belum selesai. Tenang saja. Ambil tasku. Tenang saja. Kamu cuma perlu tenang dulu. Kami akan membawanya. Itu, aku akan datang dan memberitahumu bahwa aku mengambilnya. Kamu. Oke, tapi kami tidak akan membiarkan kamu tetap memegangnya, oke? Santai saja. Lepaskan saja, bro. Tunggu. Jangan. Pak, Anda butuh. Apa yang sedang Anda lakukan? Ya, aku sudah benar-benar memikirkan apa yang kulakukan. Dan aku sudah selesai, benar-benar. Ayo, ayo. Lihat kalian semua. Kamu babi kecil, kamu babi kecil. Itu yang kamu mau aku namamu buat diungkapin. Tidak, babi. Kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Tunggu. Dia akan membuat kita jijik. Tidak, itu tidak akan terjadi. Apa kamu punya masalah? Kamu babi kecil. Tunggu sebentar. Itu ada di belakang. Benar, lewat sini. Lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Lepaskan. Kamu. Lihat wajahnya. Sherry, coba gigit ya. 3. Aku 3,2, 3,4 ukuran ini. Lilitkan sampai benar-benar melingkar. Aku 3,2, 3,4, ukurannya 4 di sini. Mari kita lilitkan sampai benar-benar melingkar. Aku 3,2. 3,4. Ukurannya 4 di sini. Mari kita lilitkan sampai benar-benar melingkar. Ukuranku 3,2, 3,4. Ukurannya 4 di sini. Kamu bajingan tolol. Demi Tuhan, kalau aku pernah bertemu orang seperti itu. Iya, sayang. Aku orang jahat. Kalian semua memang begitu ya. Aku cukup yakin. Aku butuh. Aku pikir. Aku tidak tahu namanya. Saya punya tumpangan. Apakah namamu? Chelsea. Namamu Kelsey. Kelsey! Namamu Kelsey? Apa yang kamu inginkan? Aku hanya memastikan sekali lagi. Itu kamu. Tolong antar aku pulang saja. Oke. Ya, Kamu harus kasih tahu aku siapa namamu sebelum aku bisa mengantarmu pulang. Apa nama belakangmu, Kelsey? Aku anak rumah sakit, jadi tolong antar aku pulang. Apa nama belakangmu? Kenza, antar aku pulang. Kelsey, aku bisa mengantarmu pulang jika kamu memberitahuku nama belakangmu dan tanggal lahirmu. Kalian melemparkanku ke tanah dan memasang. Aku bahkan tidak bisa. Jangan bicara padaku. Aku hanya perlu tahu nama belakangmu kalau kamu mau aku mengantarmu pulang. Kamu bicara padaku seolah-olah kamu bisa melakukan sesuatu kamu. Jangan bicara padaku. Oke. Kamu pasti polisi, Pak. Jangan bicara. Maaf, sayang. Alm ditahan dan didakwa dengan DUI, penganiayaan terhadap petugas tanggap darurat, melawan penangkapan dengan kekerasan dan korupsi dengan ancaman terhadap pegawai negeri. Ini tanggal 3 Januari 2023 pukul 1.18 pagi. Ketika polisi Clearwater merespons laporan tentang seorang wanita mabuk dan membuat keributan di sebuah bar, petugas menemui tersangka dan mencoba mengendalikan situasi. Wanita tersebut dijatuhkan dan diamankan oleh petugas. Baiklah. Ya, kita sudah di atas. Lantai 2. Aku tahu. Tidak, ini saja. Tidak mungkin. Tidak, ini saja yang bisa kamu lihat. Oh, kamu tidak apa-apa. Ada apa? Tidak mungkin.
Tidak mungkin, kamu bercanda. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu bercanda. Ini benar-benar detik terburuk. Para pria itu benar-benar menyerangku sepanjang malam. Tidak, jangan, tolong. Pak, maksud saya benar-benar bilang para pria itu benar-benar menyerangku sepanjang malam. Dan saat mereka datang, aku benar-benar sedang membela diri. Tidak, tolong jangan tangkap saya. Sungguh, saya bilang ini. Itu benar-benar satu-satunya saat dan aku sedang membela diri. Saya bilang sekarang, sungguh saya bilang, itu satu-satunya saat saya benar-benar membela diri dan para pria itu benar-benar menyerang saya sepanjang malam. Itu satu-satunya kejadian yang terjadi. Ada petugas lain yang akan datang, mereka nanti akan bicara denganmu. Tunggu saja di sana sebentar. Kamu baik-baik saja? Saya sangat terpukul sekarang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya hanya sangat sedih sekarang. Sebagai seorang wanita, saya satu-satunya. Masuk, oke. Sebagai seorang wanita, saya satu-satunya di kampus. Dan semua laki-laki benar-benar berdiri dan melakukan seperti ini kepada saya. Mereka semua. Mereka semua ketakutan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku gugup. Aku gugup. Demi Tuhan, kalau kamu perempuan, aku kerja di sini. Dan aku juga kerja di Sam's. Aku siap pulang. Aku cuma bilang, aku benar-benar tidak pantas. Aku cuma bilang, para pria ini benar-benar bernyanyi. Aku benar-benar minta maaf. Ya, soalnya aku pikir kita akan pulang. Oke. Maaf, aku cuma ingin mengatakannya. Dan keponakan aku seorang cewek. Oke, mari kita lihat. Ya, kita ambil itu. Aku akan menelpon. Ya. Kami akan ambil itu. Kami akan ambil itu. Ya, ayo ambil itu sekarang. Pengacara saya sekarang. Berikan padanya. Berikan telepon padanya. Saya akan menelpon pengacara saya sekarang, tolong. Saya akan kamu tahu kalau saya tidak mendapatkannya sekarang. Dia benar-benar seperti, dia berhenti. Saya selesai. Mereka. Ancoy. Mereka menyuruhnya pergi karena dia sedikit mabuk. Dan dia agak lambat melakukannya. Kita akan bicara sebentar lagi. Aku tidak akan menuliskan itu sekarang. Itu dia, kamu. Sekarang, itu saja. Sayang. Cara, aku pengacarimu, dia diam. Aku sedang tersambung dengan pengacaraku lewat telepon. Aku hanya sedang jujur sekarang. Ini benar-benar omong kosong. Hanya pria-pria lain yang bertingkah gila. Oke. Ya. Kita akan kembali ke sana dan bicara dengannya, tapi kau tahu apa yang akan terjadi? Aku harap begitu. Dan kau tahu, berikan ponselku supaya aku bisa menelpon pengacaraku sekarang juga. Tolong. Tolong. Sebenarnya aku ingin menelpon pengacaraku sekarang juga. Tidak, aku tidak bisa mengambil ponselku untuk menelpon pengacaraku sekarang. Tidak, itu tidak bisa dilakukan. Kamu bisa menghubungi Zack atau Raymond. Dengar, kamu... Tidak. Aku tidak. Aku benar-benar hanya punya satu mikrofon. Dan di sini aku punya sekarang atau nanti. Benar. Ya Tuhan. Baiklah, jadi apa yang 3 lagi kalian tertangkap di sini? Seperti ini, seperti di tempat yang besar. Ini aman. Ya, jelas ada sesuatu yang terjadi. Kamu di lantai. Aku melihat ada satpam di atasmu, jadi... Aku benar-benar... Dan kamu sangat mabuk. Jadi kita harus mencari tahu, oke? Baiklah. Aku tidak melakukan apa-apa. Maksudku, selain itu, sejujurnya, pria ini brengsek. Dia tidak mau melepaskanku. Hei, tunggu sebentar. Dia terus menyentuhku. Dan aku sudah bilang, tolong berhenti menyentuhku. Ya. Ya, kamu ditahan. Kamu ditangkap. Oke, tapi bisa jangan sentuh aku. Tidak. Jadi satpam itu berada di atasnya. Oke, jadi itu ponselku di sana. Dan cuma itu yang aku tahu. Tidak, jadi apa kamu benar-benar tahu apa yang terjadi? Kenapa tidak masukkan dia ke family? Lalu nanti kita urus itu. Tidak, aku tahu aku tidak akan berpesta. Kamu pasti akan berpesta. Aku akan pergi. Aku benar-benar akan menelpon pengacaraku sekarang juga. Tolong bawa aku. Telepon pengacaraku. Kamu, hey, semua yang kamu lakukan sekarang ini justru membuktikan kenapa kami dipanggil ke sini, oke? Sejujurnya, tidak. Jadi kenapa kamu tidak bersikap tenang saja, itu akan terlihat lebih baik untukmu, oke? Aku tidak berusaha bertingkah aneh, tapi sungguh tidak sejujurnya. Baiklah. Sudah masuk ke mobil. Kita akan cari tahu apa yang sedang terjadi. Oke, tapi hanya kalau kamu kasih aku ponselku sekarang juga. Supaya aku bisa telepon pengacaraku, karena aku bingung. Tolong kasih aku ponselku saja. Kamu akan masuk. Berikan ponselku.
Kamu tidak boleh membawanya ke dalam. Tidak, berikan ponselku supaya aku bisa menelpon pengacaraku. Tidak, aku tidak akan masuk tanpa ponselku. Kamu akan memperburuk keadaan. Bro, ayolah. Jadi kapan aku bisa menelpon pengacaraku? Saat kamu sampai di tahanan konti. Kapan aku bisa menelpon pengacaraku? Kamu sampai di kantor kabupaten. Tunggu. Aku ikut sama kalian. Dia ditangkap dan didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol serta kepemilikan kokain. Saat itu pukul 12:30 malam pada tanggal 5 Desember 2022. Petugas Sheriff Pinellas County mendatangi sebuah bar The Beachcomber Hotel di St. Pete Beach, Florida. Mereka dipanggil setelah seorang pegawai bar menemukan seorang pria sedang buang air kecil ke dalam mesin es di bar Jimmy B's. Pria itu kemudian diidentifikasi sebagai petugas polisi Chicago berusia 30 tahun, Henry Capouch. Dia lewat sini bersama pacarnya, tapi mereka sudah pergi. Ke pantai. Ya, tepat di tempat gambar itu, disitulah kami pergi. Ya, mereka tepat. Di tempat gambar itu, Disitulah mereka pergi. Oke, baiklah. Seperti apa mereka? Apa yang terjadi, Jermain? dia didorong. Ya, Chef. Hah? Dia mendorongnya, dia buang air kecil di salah satu ember es di belakang. Ya, orang-orang sedang minum. Seperti apa penampilannya? Tinggi, sekitar 200, badannya lumayan tegap, terbalik. Topi, kemeja putih dengan celana pendek putih. Kemeja putih. Mungkin sepasang merah. Bisa kamu telepon, kamu harus, Jermain, tunjukin orangnya ke aku bro. Dia mungkin ada di pasir. Itu tidak sengaja. Ya Tuhan, aku merasa begitu. Andai saja aku punya yang lebih jauh, sialan. Itu dia, tepat di sana. Itu pacarnya. Itu dia kabur. Saat dihadang, Kepos mulai mengumpat dan mendorong karyawan serta seorang petugas keamanan. Para deputi menemukannya di pantai bersama pacarnya dan mencoba menahannya. Dia melawan saat ditangkap, mengabaikan beberapa perintah untuk duduk dan terus berteriak, "Hei, kalau aku dapat kamu, kamu habis. Hei, berhenti. Hei, kamu habis. Tiarap di tanah. Kalian berdua di tanah, sekarang juga. Berbaring di tanah. Gua nggak peduli sama sekali. Tolong berhenti. Gue nggak peduli. Gue itu sampah. Kita jalan. Hei, Bro. taruh tanganmu di belakang. Tunggu, apa? Taruh tanganmu di belakang. Kamu brengsek. Selamat, aku tidak peduli dengan rencanamu. Maaf, ada apa di sini? Mundur, mundur. Ini dia, teman-teman, ada apa di sini? Kalian serius? Kamu selalu kira aku bercanda. Apa? Teman-teman, ada apa di sini? Kalian serius? Emang kelihatan kayak aku bercanda? Kalian benar-benar serius soal ini. Mundur. Hei, Kate. Hei, mundur. Mundur, bro. Iya, kami mengejarnya sampai ke transaksi dengan Wins. Kami akan menangkapnya. Tunggu saja. Hei, Kate, bantu dia. Aku tidak akan... Teman-teman, ada apa ini? Kate, mundur. Tapi jangan bicara dengannya. Enggak, kami baik-baik saja. Teman-teman. Hei, gue nggak peduli sama rencanamu, bro. Teman-teman. Kita. Tidak. Hei. Bro, bukankah itu keren? Jangan. Khawatir, timku akan datang. Teman-teman, ada apa? Berdiri. Aku sudah berdiri. Hidupnya. Ya, ini untuk seumur hidup. Hei, Hei, berhenti. Hei, tunggu dulu. Pelanggaran ketertiban umum. Aku sedang berjalan di pantai. Biarkan aku berjalan sebentar. Bro, itu bukan yang dia katakan. Itu jalan terus. Kalian lagi bersihin tempat di sini atau gimana? ada apa di sini?" Permainan itu. Ini lelucon. Pekerjaan kalian benar-benar seperti main-main. Apa? Pekerjaan kita ini memang seperti lelucon. Kalian? Kamu juga harus melakukan hal yang sama, kan? Kalian lagi merekam di sini atau bagaimana? Iya, aku lagi merekam. Bagus. Pak, kalau Anda benar-benar polisi, mereka pasti suka yang satu ini. Kamu bisa mundur. Hei. Hei, mundur saja. Kita lewat mana? Lewat sini. Kita akan berjalan kembali melewati bar tempat kamu membuat keributan tadi. Oke, kita lihat. Kamu bisa mundur. Aku ada di sekitar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Pergelangan tanganku, bro. Ya Tuhan.
Pergelangan tangan kiriku. Pergelangan tangan kiriku. Yang kiri, longgarkan yang kiri. Itu dia. Itu saja yang aku mau supaya bisa sampai ke mobil. Ada masalah dengan mobilnya? Tindak pidana mengganggu ketertiban umum, ya, dan penangguhan SIM. Kalian brengsek. Ya, duduklah. Aku akan duduk. Ini lelucon, duduk ah. Kamu akan mendorongku di sini. Kamu orang paling tangguh yang aku kenal. Selamat. Di sini, lihat. Ya, kamu benar-benar hebat. Aku benar-benar bangga padamu. Hei, ini kantor polisi keempat, 100, ini 140%, ya. Aku yakin mereka akan sangat bangga padamu. Kau brengsek. Duduk. Duduk. Kamu berdiri seperti itu lagi, wajahmu bakal kena sial. Pikirkan tentang pesawat ini. Bro, aku sudah duduk. Aku duduk di bangku ini, bro. Kamu bakal kena masalah. Aku duduk di bangku. Seperti itu, bro. Aku duduk di bangku, bro. Jesus Christus. Apa sih yang ngomongin? Iya, dia masih di bangku, bro. Duduk di bangku. Kamu. That's just on the bench, dude. Kamu terus membusungkan dadamu. Aku duduk di bangku. Aku duduk di bangku. Sialan, teman. Duduk saja di bangku. Andre. Lihat aku, duduk di bangku. Sarge. Hey. Sarge. Saya di sini. Bu, bisakah Anda mundur sebentar? Tunggu sebentar. Saya sedang bicara dengan pacar saya di sini. Bu, saya sudah berkali-kali meminta dia untuk mundur. Mundur. Teman-teman, ini benar-benar bukan sesuatu yang seharusnya kalian lakukan. Kate, mundur. Orang-orang ini benar-benar marah sama aku tanpa alasan. Mundur. Kamu akan masuk penjara karena mengganggu ketertiban umum. Kamu nggak boleh mabuk. Kencing di MBRS, teriak petugas keamanan, nantangin mereka. Kencing di MBRS. Berdiri di depan petugas keamanan. Hei, berhenti. Biar saya lihat bukti kamu di sini. Tunjukkan, guys. Bro, kalau kamu berdiri lagi. Ngapain kamu berdiri lagi? Duduk. Kamu mau menjatuhkan aku lagi? Duduk. Bro. Ada di sini. Bro, baiklah. Bagus. Apakah ini polisi Tampa Bay? Ini adalah kantor Sheriff Kabupaten Pinellas. Pinellas, itu apa? Wow, duduklah sana. Kawan. Kamu terus menekan wajahku ke dinding di sini. Ya, kalau kamu terus berdiri. Kamu terus menekan wajahku ke dinding di sini. Apakah aku menunjukkan perlawanan? Ya, kamu terus. Apakah aku menunjukkan perlawanan? Kamu akan ditangkap duluan. Oh, mundur. Aku tidak bercanda. Hey. Sersan. Hey. Sersan. Henry, berhenti. Hey, Sersan, hey. partner. Aku butuh kamu tenang sebentar, oke? Dengar aku. Aku sudah di sini beberapa menit. Kamu cuma teriak-teriak saja. Henry, berhenti sekarang. Semua bodycamku nyala. Tenang saja. Henry, Kalian tidak membuat keadaan jadi lebih baik untuk diri kalian sendiri. Satu persatu. Kamu, tolong kembali ke sini. jangan lihat. Kembali ke sini. Terus jalan, tidak, terus jalan. Di sini. Silakan duduk. Baik. Silakan duduk di tangga. Silakan duduk, tidak. Silakan duduk. Ya. Henry, berhenti. Ya, kamu sudah bersikap seperti brengsek. Berhenti, kamu bukan jari. Aku tidak percaya kamu. Aku pikir kamu hanya terlalu banyak minum alkohol dan membuat keputusan buruk malam ini. Henry, berhenti. Berhenti. Henry. Aku benci melakukan ini pada sesama orang berseragam seperti kita, kan? Ketika kamu membuat keputusan bodoh, inilah yang harus kita lakukan. Kamu jangan bicara begitu padanya. Dengar, aku serius, bro. Aku benci melakukan ini pada orang lain. Aku sedang bicara atau tidak? Tapi aku sedang berusaha membuatmu mengerti. Aku sedang bicara atau tidak? Aku sedang bicara atau tidak? Hei, silakan. Terus saja, makin keras. Biar aku yang bersuara keras sekarang. Kamu memancingku seolah-olah aku yang bicara. Hei, silakan. Masukkan aku ke kursi belakang mobil. Silakan. Aku tidak bicara. Bangku itu. Syukurlah, aku bisa menyelimuti diriku sendiri. Kamu mau aku longgarkan ini? Jangan longgarkan. Apa yang aku bilang padamu? Apa aku bilang padamu untuk melonggarkan ini? Aku akan melepas jam tanganmu. Aku tidak butuh kamu melepas jam tanganku, sialan. Kami tidak bisa membawamu ke penjara seperti itu. Jadi, apa aku perlu menyuruhmu melepasnya? Ya, aku akan melakukannya juga kok. Kamu akan meninggalkan tangan kiriku? Kamu baru saja bilang kamu tidak menginginkannya. Aku baru saja bilang aku tidak menginginkannya. Kamu akan melonggarkannya. Kamu akan melonggarkannya di tangan kiriku. Kamu tidak menginginkannya, jadi Kalian berdua jangan sentuh aku. Apakah aku dibayar seberat ini? Kamu tidak punya bola bisbol. Kamu duduk menyamping. Jangan sentuh aku. Masuk saja, bro. Aku sedang berdebat. Aku tidak sedang berdebat. Aku hanya seorang. Aku tahu kamu sangat marah, tapi ini benar-benar menyebalkan. Aku sama sekali tidak marah. Kamu hanya tidak. Aku janji, aku tahu kamu marah karena dia menghadapi ini setiap hari. Tapi ini benar-benar menyebalkan, dan sumpah demi Tuhan. Biar aku ambil KTP-mu. Mas, kami tidak main-main.
Menurutku, dia hanya membuat keputusan buruk malam ini karena terlalu banyak minum alkohol. Tapi tolong, bisakah kita cari jalan keluarnya? Langkah demi langkah. Langkah pertama adalah mengambil kartu. Apapun yang kamu mau, tapi aku merasa ini keputusan yang sangat buruk. Aku nggak bisa lihat wajahmu karena kena cahaya. Bisa nggak kita putuskan sekarang? Sekarang, gue... Dia akan masuk penjara. Ya, diam dulu bro. Kami sedang mencoba mencari jalan keluarnya. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Liburan? Kamu bercanda? Aku ini sedang cuti demi Tuhan. Itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Apa yang sebenarnya aku? Kamu bilang kamu sedang cuti, jadi... Ya Tuhan, ayah. Aku cuma di sini, aku cuma mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mencari tahu apa? Aku nggak tahu, aku baru saja sampai di sini bro. Kamu cuma nongkrong di mobilku, kamu tahu sendiri. Ini lelucon sialan bro. Kamu mau bikin itu jadi cuti? Perlo. Apa sih? Ayolah, brengsek. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, astaga. Aku... Seorang polisi. Kamu bercanda sama aku? Aku apa yang nyata, bro? Aku tahu apa itu 1 inci. Kamu mau nyetirin aku keliling kayak orang bego? Kamu lanjut ke berikutnya. Enggak, sialan lu, bro. Lu bercanda sama gue soal ini. Inilah kenapa polisi itu masalah besar. Karena lu Tuhan, bro. Lu mau nganterin gue keliling kayak taksi. Lu bercanda sama gue. Lu polisi sialan yang parah banget. Lu itu bener-bener lelucon, tau nggak? Gue masih anak-anak. Jadi, ya, tahu nggak? Oke, tekan tombol C itu di situ. Lu lihat nggak? Lu lihat di mana? Lu bercanda sama gue. Buka pintu sialan ini sekarang juga. Keluarkan gue dari sini. Lu tolol banget, lu kegedean, dan nyokap lu juga. Lu pecundang, lu cuma daun telinga doang. Lu, Pak. Pak, keluarkan saya dari sini. Iya. Panggil sersan sialan ke sini. Gue yang pegang pintunya, bro. Gue yang pegang pintunya. Bisa jawab gue nggak setidaknya? Namamu siapa? Nama gue Vincent Ru. Siapa nama lo? Vincent Ru. Kenapa gue harus ngomong sama lo? Iya. Buat lo, ya begitulah adanya. Biar gue dengar nama lo. Gue pengen banget main game kayak mobil. Jawa, sebutin nama lo, bro. Hey, sebutin nama lo. Jawab sekarang. Lihat muka gue. Menakutkan kan? Gue bakal jawab nama lo. Buka pintu ini sekarang juga. Buka pintu ini. Gue bakal hajar lo, dasar idiot. Buka pintu ini sekarang. Buka. Sialan. Pintu. Aku tidak akan memberikan jawaban, sialan. Aku melihat masalah, sialan. Aku akan mendapat masalah. Orangku sudah mengambil pistolnya, jadi kalau dia mau kita akan masuk penjara. Apa dia mendorongmu? Dia mendorongku, dia mendorong Denny. Oke, jadi apakah kamu ingin mengajukan tuntutan atas penganiayaan? Saya sebenarnya tidak ingin menuntut dia. Saya tidak akan berbohong pada kalian. Tapi itu terserah Denny sebenarnya. Jadi saya tidak bersalah. Tapi waktu saya bilang ke dia, kamu tahu, kamu nggak mau melakukan ini. Siang, kita sudah mau menelpon polisi. Dia mulai meredam sikapnya, tapi dia tetap menyerang Denny. Oke, setelah itu saya akan lakukan. Jadi ceritakan saja semua yang terjadi ke dia dan saya akan bicara dengannya. Oke. Pergilah. Denny datang menjemputku, jelas. Dan aku masuk. Dia masih buang air kecil di dalam. Apa kamu melihatnya? Aku melihatnya di dalam, ya. Tapi aku bilang ke dia, bro, orang-orang pakai es dari sini. Itu ember es. Dan dia berdebat denganku atau apalah. Dia mulai keluar. Aku bilang ke dia kalau dia harus pergi. Dia bilang, aku akan keluar lewat depan. Aku bilang, keluar lewat depan atau lewat samping atau terserah. Dia bilang, gue pergi kemanapun gue mau. Aku bilang, ya sudah terserah bro. Pokoknya keluar dari sini bro. Terus dia berbalik mendorongku, mendorong. Denny datang, maju, lalu dia mendorong Denny. Dan aku mendekatinya. Aku sempat pegang lengannya dan perutnya. Kayak, bro, jangan lakukan ini sekarang. Pacarnya teriak-teriak dan semacamnya. Jangan lakukan, terserah. Dan dia mulai berjalan keluar. Jadi lalu dia cuma maki-maki dia dan semacamnya. Dia nggak ganggu aku lagi. Tapi dia memang pipis di ember es. Maksudku, Dani menelpon 911. Aku sebenarnya nggak mau melakukannya. Dan aku benar-benar nggak mau dia kena masalah besar gara-gara itu. Tapi maksudku, itu tanggung jawab Dani. Karena Dani yang menelpon. Apakah dia mengatakan hal lain, seperti mengancam akan menyakitimu atau semacamnya? Enggak, dia berhenti. Dia berhenti. Dia ingin mengajukan tuntutan untuk 38.
aku akan baiklah. Dan siapa nama depanmu? Kamu mau bersikap seperti itu, bro? Harusnya begitu. Iya, Jermaine. Bukan begitu. Maksudku, dulu aku juga, ya tidak, itu jelas tidak pantas. Karena itu yang kamu sajikan ke orang-orang. Benar, benar, benar. Saya benar-benar mengerti. Iya. Baiklah. Ceritakan apa yang terjadi. Seperti yang saya bilang, saya asisten bar di sini. Saya hanya kembali untuk mengambil es. Dan saya melihat dia pincing, buang air kecil di ember es. Dan saya bilang, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, apa? Seolah-olah dia bertingkah seperti tidak melakukan kesalahan apapun. Saya bilang, oke. Jadi kemudian saya pergi memanggil keamanan. Saya pergi memanggil Jemin yang ada di sana. Lalu dia mencoba menenangkannya dan bilang, sudah, pergi saja. Bahkan pacarnya, dia seperti siap berkelahi. Dan dia mendorongnya beberapa kali, secara verbal juga memaki saya. Ya, rasanya seperti, ya Tuhan. Ya, dia pasti sedang di bawah pengaruh sesuatu yang lain juga. Saat Anda bilang dia memaki Anda secara verbal, apakah Anda ingat ada kata-kata khusus yang dia ucapkan? Ya, seperti apa yang dia katakan, Anda tahu. Saya tahu apa yang dia katakan. Dia bilang dia seperti brengsek kecil, sesuatu seperti itu. Seperti apa kata-kata kasarnya itu? Dia mencoba memancingku seperti agar aku melawannya atau semacamnya. Tapi pernyataannya bukan seperti aku akan membunuhmu atau semacam itu. Tidak. Bukan ancaman ya. Namanya Colby ya. Dia mendorongmu berapa kali, dia sempat mainkan pukulan. Ya. Dia memang bilang ke dia, aku akan menghancurkanmu. Bukankah dia bilang begitu, sesuatu seperti itu? Tidak, dia tidak bilang begitu. Oke. Dia memegangmu dengan kedua tangan. Ya. Dia melakukannya dengan penuh tenaga. Jadi... Dia sempat melayangkan pukulan atau semacamnya? Tidak. Dia tidak melayangkan pukulan sama sekali. Baiklah. Dan Anda bilang Anda ingin menuntut? Ya. Baiklah. Jadi ya, kami akan menangkap dia karena itu. Saya akan menjelaskan hak-hak korban kepada Anda. Tentu saja. Baiklah. Dan kita masih bisa melarang dia masuk sini secara resmi. Jadi dia tidak akan kembali ke sini. Ya. Dan jika kamu merasa lebih terancam atau berpikir bahwa dia menargetkanmu dan kembali untukmu, kamu bisa pergi ke pengadilan dan mengajukan permohonan perintah perlindungan terhadapnya. Hal-hal seperti itu. Jadi, hanya supaya kamu tahu tentang hal-hal seperti itu. Kepowski ditangkap dan didakwa atas tuduhan penganiayaan dan gangguan ketertiban umum. Pukul 18.40 pada tanggal 28 Januari 2024, polisi Saint Petersburg merespons sebuah toko serba ada di pom bensin di mana seorang wanita yang diduga benar-benar telanjang dan mabuk dilaporkan membuat keributan. Petugas mengidentifikasi wanita tersebut sebagai Celia Barrett, 35 tahun. Aku akan menjadi seorang. Aku akan... Apa? Oke, nanti. Aku akan lebih bahagia di penjara. Kalian semua membuatku sangat menderita. Kalian semua kasar. Ya. Kamu tidak bisa menyentuhku. Tidak di tempat ini. Tidak. Tidak. Aku tidak akan membiarkan Yates mendapatkannya. Aku di sini, dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Dia kasar. Aku Celia Barrett, dan aku orang yang baik. Tapi Yates itu kasar, dan dia tidak akan mendapatkannya. Aku di sini, dia bukan dari utara. Kami menemukan lebih dari sekedar kasar seperti seharusnya. Hijau. Wajah Florida. Apakah kamu punya sesuatu untuk? Dikatakan. Apa yang terjadi saat kamu masuk ke sana? Mereka menutup pintunya, dan dia hanya berdiri di sana sambil masturbasi. Menjijikan. Ya, jadi. Banyak. Corbin. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi hari ini? Ya, bisa dibilang aku mengalami Natal dan liburan yang buruk. Aku bertengkar dengan mereka dan mereka memperlakukanku dengan sangat buruk setiap hari selama 2,5 bulan terakhir. Aku mengalami trauma setiap kali memikirkannya. Jadi, apa yang terjadi di sini? Di sana, aku bahkan tidak tahu. Ya, di pom bensin. Aku bahkan tidak tahu. Mungkin aku melakukannya secara tidak sengaja pada diriku sendiri. Dan aku mabuk. Seharusnya aku tidak mabuk karena aku seharusnya tahu itu salah. Karena aku tahu aku akan membalas mereka karena mereka sangat jahat padaku. Dan aku mengalami Natal terburuk karena mereka. Mereka benar-benar kejam padaku. Maaf. Apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan saat masuk ke toko? Ya, maksudku aku ingat seperti aku tiba-tiba blank. Berapa banyak alkohol yang sudah kamu minum hari ini? Sekitar 5 shot, tapi 5 shot apa? minuman keras. Dan aku akan jujur. Aku ingat semua yang aku lakukan. Aku memang maksudku itu seperti blackout karena aku minum alkohol. Dan aku nggak akan bilang kalau aku sedang mabuk.
Tapi aku ingat apa yang aku lakukan, dan aku menendang-nendang barang. Dan rasanya, kamu tahu, itu terasa lega karena mereka sangat jahat padaku. Seolah-olah mereka tidak memberiku pilihan selain melakukan itu. Maaf, kamu harus melihat semua ini. Baiklah, tidak apa-apa. Terima kasih. Barrett berteriak bahwa sehari sebelumnya dia sudah dilarang kembali ke toko dan terlihat melempar serta merusak barang-barang. Meskipun sudah diperingatkan bahwa dia akan ditangkap jika kembali, dia diduga muncul lagi malam berikutnya. Dia kemudian ditahan dan didakwa dengan pelanggaran masuk tanpa izin serta mengganggu ketertiban umum.